Lebaran sebentar lagi. Assalamualaikum, hai Sohib. Mau tahu nggak sih sebelum Idul Fitri atau Lebaran, kenapa ya harus nunggu sidang isbat dulu? Sidang isbat biasanya nih Sohib dibuat buat nentuin kapan Lebaran atau Idul Fitri, kapan Idul Adha, dan juga kapan awal puasa Ramadan. Tapi pengen tahu nggak sih Sohib, kenapa ya kalau mau Lebaran harus nunggu sidang isbat dulu? Dan siapa aja ya yang kira-kira terlibat? Kamu udah tahu belum Sohib kalau ternyata sidang isbat nggak cuma ada di Indonesia? Buat kamu yang pengen tahu, yuk kita bahas. Jadi gini Sohib, dulu sebelum Indonesia merdeka, penetapan awal bulan Komariah, tiap ormas Islam di Indonesia nih beda-beda. Jadi waktu Lebaran Idul Fitrinya beda-beda juga antar wilayah Sohib. Terus Sohib, tanggal 4 Januari 1946, Kementerian Agama nih ditunjuk buat nentuin kapan Hari Raya Idul Fitri dan juga kapan Hari Raya Idul Adha. Tapi Sohib, dulu sidang isbat nih nggak diikutin oleh masyarakat Indonesia. Jadinya dibentuk lagi nih oleh pemerintah namanya Badan Hisab Ruqyat pada 16 Agustus 1972. Tugasnya ngapain sih BHR ini? Jadi Sohib, salah satunya buat nentuin hari raya umat Islam kayak 1 Syawal, Lebaran Idul Fitri, atau 10 Zulhijjah, Lebaran Idul Adha, atau awal bulan suci Ramadan, dan juga tugas-tugas lainnya. Terus nih Sohib, pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, BHR hampir dibubarin karena dianggap kurang bisa ngasih pengaruh kepada masyarakat buat penyeragaman pelaksanaan Hari Raya Umat Islam. Terus nggak berhenti sampai di situ Sohib. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, BHR akhirnya difungsikan kembali, tapi nambah anggota nih kepakaran astronomi dan juga pihak-pihak lainnya. Kenapa gitu? Jadi Sohib, supaya hasil keputusan dari sidang isbat nih nggak cuma bisa diterima secara agama aja, tapi juga ada dalam ruang lingkup ilmiahnya. Nah, mulai dari situ Sohib, sidang isbat mulai terus dilakukan, bahkan nih sampai disiarin di televisi dan sekarang ada tiap tahun. Nah Sohib, poin penting yang harus Sohib tahu juga sebelum ditentuin kapan nih Lebaran Hari Raya Idul Fitri, harus dilakuin dulu pemantauan hilal 1 Syawal. MUI nerbitin keputusan Fatwa nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal atau Hari Raya Idul Fitri, dan juga Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha. Nah, buat penetapan hari raya tersebut Sohib, ada 2 metode. Yang pertama, metode ruqyah atau pengamatan visibilitas hilal, dan juga metode hisab perhitungan astronomis posisi bulan. 2 metode tadi Sohib dilakuin oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yang nantinya bisa berlaku secara nasional. Pertanyaannya, terus gimana ya kriteria hilal di Indonesia buat nentuin kapan nih 1 Syawal atau Lebaran Hari Raya Idul Fitri? Nah Sohib, hilal nih bisa kelihatan waktu matahari udah mulai terbenam. Saat itu posisi bulan hampir sejajar antara matahari dan juga bumi Sohib. Kalau dari hasil kesepakatan antara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam atau Mabims, kalau posisi bulan lebih tinggi 3 derajat dan juga jarak sudut bulan matahari atau elongasi minimal 6,4 derajat, nah posisi ini Sohib namanya hilal. Pada posisi ini Sohib, bulan nih kelihatan sangat tipis banget serta samar berada di ufuk barat. Dan buat ngelihatnya nih Sohib, perlu keahlian serta alat khusus, misalnya teropong atau alat bantu lainnya. Dan ini dia detail dari tahapan sidang isbat. Buat tahun ini Sohib, Kementerian Agama bakal menggelar sidang isbat rencananya pada tanggal 9 April 2024. Sebelum dilakuin sidang isbat nih Sohib, Kementerian Agama bakal memantau hilal dulu nih Sohib, atau Ruqyatul Hilal di sebanyak 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Sohib, meskipun emang keputusan kapan hari raya ini dari Kementerian Agama, tapi bukan pemerintah ya yang nentuin kapan hari raya umat Islam. Jadi Sohib, pemerintah nih cuma menetapkan hasil musyawarah dari pihak-pihak yang terlibat dalam sidang isbat.
Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau di sini peran pemerintah cuma sebagai fasilitator musyawarah pihak-pihak yang terlibat dalam sidang isbat. Terus nih Sohib, supaya hasil dari sidang isbat punya kekuatan hukum dan juga bisa dipedomani oleh masyarakat, makanya hasil dari sidang isbat tadi dibuat ataupun diterbitin dalam bentuk keputusan Menteri Agama. Tapi nih Sohib, yang masih sering jadi pertanyaan, kenapa ya sidang isbat ini penting? Perlu digarisbawahi lagi ya Sohib, kalau di Indonesia nih ada banyak banget ormas Islam yang pastinya punya metode dan juga standar buat menetapin kapan awal bulan Syawal atau Hijriyah. Jadi Sohib, supaya hasilnya nggak beda-beda, makanya hadirlah sidang isbat supaya waktu pelaksanaan Hari Raya Umat Islam bisa seragam. Menariknya nih Sohib, ternyata sidang isbat nggak cuma ada di Indonesia, tapi negara-negara Arab juga ngelakuin sidang isbat. Sekarang udah paham ya Sohib, kenapa ya harus ada sidang isbat? Tapi negara nih ngasih fasilitas pelayanan dan juga pedoman buat kelancaran pelaksanaan ibadah umat sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.